Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Para Sahabat. Kali ini kita akan membahas mengenai paman Nabi Muhammad yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Baiklah, Hamzah bin Abdul Muthalib lahir di Mekah tahun 568. Membuatnya diperkirakan lebih tua 2 tahun dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah putra Abdul Muthalib, kakek dari Nabi Muhammad, dan adik tiri dari Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini berarti bahwa Hamzah dan Abdullah adalah saudara seayah, tetapi memiliki ibu yang berbeda. Namun, keterhubungan antara Hamzah dan Muhammad juga melalui garis ibu. Ibunya, Halal bin Wuhaib, adalah saudara sepupu dari Siti Aminah, ibu Nabi Muhammad. Dengan begitu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Hamzah memiliki hubungan yang begitu dekat sejak kecil. Terlebih, beliau berdua juga terhitung sebagai saudara sepersusuan. Oleh sebab itulah, Hamzah memiliki rasa sayang dan hormat yang begitu tinggi kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum mulai memeluk Islam. Meskipun dekat dengan Rasulullah, Hamzah tidak langsung memeluk Islam. Namun, hal tersebut tidak mengurangi penghormatan dan kasih sayang terhadap Nabi Muhammad. Dia selalu siap melindungi Nabi saat menghadapi kesulitan. Bahkan, marah jika melihat seorang menyakiti atau mencela Nabi. Hamzah juga dikenal sebagai seorang pemuda yang sangat berbakat dalam memainkan panah sehingga dihormati oleh banyak orang. Dikisahkan bahwa awalnya Hamzah memutuskan untuk memeluk Islam setelah kaum musyrikin melemparkan kotoran unta pada kepala Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Namun, ada juga versi lain yang menyebutkan bahwa dia masuk Islam karena keberatan melihat Nabi diserang oleh Abu Jahal. Ceritanya berawal ketika seorang budak wanita menyaksikan Abu Jahal bertemu dengan Nabi di Bukit Syafa. Di sana Abu Jahal menyerang dan menghina Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun tidak menjawab dengan sepatah kata pun. Budak tersebut kemudian menceritakan insiden itu kepada Hamzah bin Abdul Muthalib. Setelah mendengar cerita tersebut, sebagai seorang pemuda Quraisy yang teguh dan memiliki harga diri, Hamzah merasa tidak dapat menerima perlakuan tersebut. Dia kemudian mendekati Abu Jahal sambil membawa busur panah. Abu Jahal yang saat itu sedang duduk di antara kelompoknya berdiri menyambut kedatangan Hamzah. Namun, Hamzah langsung mengangkat busur panahnya, kemudian memukulnya panah tersebut pada kepala Abu Jahal hingga terluka. Kemudian Hamzah berkata, "Apakah kau menghina Muhammad?" Lalu dia melanjutkan, "Ketahuilah, setelah aku mengikuti ajarannya, jika kamu berani, silahkan saja balas perlakuanku ini." Dan dari situlah Hamzah mulai memeluk Islam. Hamzah sempat dilanda keraguan karena memang awalnya kalimat itu keluar secara spontanitas akan harga diri keluarganya yang tidak ingin disakiti. Hingga di kemudian hari dia meminta petunjuk pada Tuhan dan Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian meneguhkan hatinya. Hamzah pun menceritakan hal ini pada Rasulullah dan beliau turut bersukacita atas masuknya Hamzah ke agama Islam. Tidak lupa, Nabi Muhammad mendoakan agar pamannya diberikan keteguhan hati yang kuat oleh Allah. Mengetahui hal ini, kaum Quraisy bertambah khawatir dan gelisah karena dengan masuknya Hamzah ke agama Islam, membuat kemungkinan pengikut Nabi menjadi lebih banyak juga. Setelah Hamzah bin Abdul Muthalib memeluk Islam, Abu Jahal berpikir bahwa perang antara kaum Muslim dan kaum Quraisy tidak dapat dielakkan lagi. Karena itu, dia mulai kesana kemari menghasut serta memprovokasi kaum Quraisy untuk menyakiti Rasul dan pengikutnya. Hal ini tidak dapat dihindari, Rasul dan pengikutnya mendapat tindak kekerasan yang lebih banyak. Tetapi di samping itu, keislaman Hamzah secara tidak langsung juga menjadi perisai, benteng pelindung untuk kaum muslimin. Lebih dari itu, karena Hamzah yang begitu tegas, cerdas, dan berwibawa, dia banyak disegani dan memiliki daya tarik sendiri. Sebab hal ini, banyak kabilah-kabilah Arab yang kemudian tertarik untuk mengetahui agama Islam lebih dalam. Selain hal itu, ketangkasan Hamzah membuatnya menjadi salah satu orang yang dipercaya untuk mendampingi Rasulullah dalam setiap peperangan.
Dalam peristiwa Perang Badar, Hamzah bin Abdul Muthalib serta Ali bin Abi Thalib ditunjuk sebagai pemimpin pasukan kaum muslim pertama yang dikirim oleh Nabi Muhammad. Karena keberanian yang luar biasa, umat muslim mendapat kemenangan dalam Perang Badar. Terdapat banyak korban yang jatuh dari pihak kaum Quraisy pada Perang Badar. Sebab itulah mereka merasa harus membalas kekalahan yang telah terjadi, menghimpun kekuatan dan mempersiapkan diri untuk peperangan selanjutnya. Dalam Perang Uhud, Hamzah turut kembali perang lanjutan antara kaum muslimin dan kaum Quraisy. Dalam perang ini, kaum Quraisy yang bertekad membalas dendam menjadikan Rasulullah dan Hamzah bin Abdul Muthalib sebagai sasaran utama. Pada pertempuran ini, kaum Quraisy membawa hingga lebih dari 3.000 pasukan. Adapun pasukan ini meliputi 700 onta, 200 kavaleri, serta pemanah dan infanteri. Sementara pasukan muslimin total berjumlah sekitar 1.000 orang, gabungan dari kaum muslim di Madinah. Pasukan muslimin yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad ini bertemu dengan pasukan lawan di dekat Jabal Uhud. Selama peperangan, beberapa pasukan muslim yang dipimpin oleh Hamzah berada di tengah dan menyerang musuh kembali ke kanan dan ke kiri. Saat kemenangan yang dirasa sudah dekat, Rasulullah memerintahkan agar pasukan pemanah tetap di atas bukit Uhud untuk berjaga. Tapi mereka tidak mentaatinya dan turun untuk mengambil harta rampasan perang. Dan ini menjadi sebuah titik balik kaum Quraisy menyadari bahwa pertahanan yang longgar ini, segera mereka menyerang balik dengan menduduki bukit, melancarkan serangan dari atas bukit Uhud. Setelah itu, Hamzah akhirnya syahid dalam perang Uhud akibat tombak yang dilayangkan oleh seorang budak bernama Wahsy. Wafatnya Hamzah bin Abdul Thalib yang begitu melegenda. Kisah dari perjalanan hidup Hamzah mulai dari lahir hingga wafat banyak dikenang oleh kaum muslimin. Apalagi kisah syahidnya dalam medan perang di perang Uhud. Terdapat kisah mendalam di balik wafatnya beliau yang kemudian menjadi salah satu kisah legenda. Karena memiliki kisah tersendiri di balik syahidnya, inilah rangkuman yang menyebabkan kematian Hamzah dikenang begitu banyak kaum muslimin. Awal mulanya terbunuhnya Tuaimah oleh Hamzah pada perang Badar. Kisah ini diawali saat perang Badar. Hamzah yang begitu pemberani dan puas memerangi kaum kafir Quraisy. Saat itu berhasil melumpuhkan Tuaimah bin Adi hingga tewas. Sementara kematian Tuaimah menorehkan luka mendalam pada keponakannya yaitu Wahsy. Tentu banyak kaum Quraisy yang tewas saat peperangan, termasuk Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah yang mana merupakan ayah serta paman Hindun. Al-Walid bin Utbah yang merupakan saudara Hindun juga mati dalam perang di tangan Ali bin Abi Thalib. Kematian beberapa kaum Quraisy inilah yang menciptakan dendam bagi beberapa orang, sehingga mereka benar-benar ingin membunuh Hamzah untuk membalas dendam. Abu Sufyan bin Harb saat itu memimpin pasukan Quraisy dalam perang Uhud, memutuskan untuk membuat para wanita juga ikut serta dalam peperangan. Para wanita ini terdiri dari mereka yang merasa sakit hati karena kematian keluarganya dalam perang sebelumnya, yaitu perang Badar. Dengan ini, Hindun juga istri Abu Sufyan segera mendaftar karena kematian ayah dan paman serta saudaranya. Sementara itu, Wahsy juga ikut dalam kematian pamannya serta kesempatan yang dibuatnya oleh Jubair bin Mut'aim. Saat pasukan Quraisy akan berangkat, Jubair mengatakan pada Wahsy bahwa dia akan membebaskan dari perbudakan asal bisa membunuh Hamzah. Dengan jaminan janji ini telah disaksikan banyak orang, Wahsy semakin bertekad membunuh Hamzah. Walau tidak memiliki keterampilan berperang yang cukup baik, Wahsy dikenal sangat pandai melemparkan lembing tepat sasaran. Karena itu, Hindun menaruh harapan padanya dan mengatakan pada Wahsy untuk menyembuhkan hati lukanya mereka atas kepergian keluarganya di medan perang. Saat kedua belah pihak pasukan bertemu dan berperang, Wahsy dengan awasnya matanya mencari dan mengincar Hamzah. Memang tidak terlalu sulit untuk mengenalinya di antara banyak orang, karena pada kepala Hamzah selalu terpasang bulu burung unta, lazimnya tanda kepahlawan di Arab masa itu. Wahsy yang bersembunyi di balik batu melihat Hamzah begitu gagah berani maju dan merobohkan para lawan dengan menebaskan pedang. Sementara itu, tiba-tiba seorang penunggang kuda bernama Sibiyah bin Abdul Uzza menantang Hamzah agar Wahsy bisa menyerang. Tentu saja Hamzah menyambut Sibah dan segera mengalahkannya dengan sekali tebas. Walau begitu, pengorbanan Sibah ini membuat posisi Hamzah terjangkau Wahsy.
Dia segera membidiknya, tombaknya yang tepat mengenai pinggang Hamzah bagian bawah hingga tembus ke depan. Saat peperangan telah selesai, Hindun turun menuju area peperangan, serta mencari tubuh Hamzah bin Abdul Muthalib yang sudah tidak bernyawa. Karena begitu bencinya, diambillah hati Hamzah, kemudian dikunyah walaupun akhirnya tidak ditelan dan dimuntahkan kembali. Kematian Hamzah membuat Nabi begitu sedih, sehingga kemudian Allah menurunkan firman-Nya dalam Quran An-Nahl ayat 126 untuk mengabadikan kematian para Rasul ini. Karena keberanian itulah Hamzah pun dijuluki sebagai Asadullah atau singa. Demikian kisah mengenai Hamzah bin Abdul Muthalib. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.